Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita reading lagi, kita ngebahas zodiak Cancer 1 sampai 15 April 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Ini laki-laki dan perempuan pastinya, dan ini energi general, teman-teman tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya sangat terbatas, tidak akan 100%, dan harap kalian memakluminya dengan sangat baik. Dan seperti biasanya saya akan selalu menawarkan minyak wangi aura seperti ini. Ini 50 mili ya, harganya 130.000. Dan ada ukuran kecilnya juga seperti ini, contohnya ini 30 mili, ini harganya 85.000. Jadi sesuaikan saja dengan yang kalian harapkan ya, seperti itu manfaatnya untuk kelancaran rezeki dan disenangi oleh orang lain. Seperti asihan, ini bisa untuk usaha, dagang atau apapun itu ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini madu karomah, ini saya isi dengan ayat Al-Quran dan juga supranatural. Pastinya semua yang saya jual itu diisi dengan ayat Al-Quran dan supranatural. Dan ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk menjaga kesehatan, dan untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan kelancaran rezeki. Itu yang saya tanamkannya di madu. Jadi madu ini 250 gram, itu harganya sekitar 90.000. Dan semoga bermanfaat buat kalian, membawa berkah dan kebaikan buat siapapun ya teman-teman. Itu harapan saya, dan membawa berkah rezeki yang halal untuk saya, seperti itu ya. Yuk kita ngebahas bukan single parent ya, kita ngebahas yang kehidupan dulu, asmaranya belakangan. Dan bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Semua juga via WhatsApp ya, ini WhatsAppnya, kalian bisa hubungi. Dan kalau garis tangan itu harganya 100.000, dan itu seperti menjabarkan atau meramal garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Cancer 1 sampai 15 April 2022. Di sini sepertinya kali ini banyak yang merasakan kenyamanan secara pikiran, secara harapan yang tercapai atau impian yang terwujud mungkin ya. Selama ini kalian banyak merasakan kekhawatiran, merasakan kejenuhan dengan situasi yang kalian alami saat ini, apapun itu ya. Bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, hubungan pribadi, atau harapan yang belum tercapai, atau apapun itu ya teman-teman. Ada kejenuhan, ada rasa khawatir, ada rasa kok begini, kok begitu, kenapa kok harus mengalami hal seperti ini. Nah, tetapi di sini kalau kalian mau terus berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri, kenapa ini terjadi, itu justru akan membawa istilahnya pencerahan untuk kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian seenggaknya lebih tahu apa yang pernah kalian lakukan yang membuat hal ini terjadi. Karena teman-teman, manusia itu hanya menilai ya kalau di luar ya. Kalau orang lain itu hanya menilai, yang benar-benar tahu siapa kita itu hanya kita sendiri dan Tuhan. Jadi ketika apapun yang terjadi, jadi sebaiknya kita berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri atau ke diri kita sendiri, sehingga kita benar-benar tahu apa yang harus diperbaiki, apa kesalahan kita, dan otomatis itu membuat kita kedepannya lebih berhati-hati lagi ya, lebih memperbaiki diri, tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Karena memang kalian yang merasa sendiri, pahit, manis, sakit, pedih ya, senang, itu kalian yang akan merasa sendiri ya teman-teman. Jadi intinya kalian banyak berintrospeksi diri ketika semua hal yang terjadi kepada kalian membuahkan hal yang kurang baik, dan itu membuat kalian merasa menderita atau sedih. Itu namanya pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup yang membuat kalian berproses
untuk menjadi orang yang lebih baik. Bisa itu dari kesalahan kalian sendiri, bisa juga dari kezaliman orang lain ya teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau kalian sabar dan terus berusaha tanpa mengenal lelah, meminta kepada Tuhan dengan sepenuh hati kalian, memohon pertolongannya, yakin, pelan tapi pasti, di sini saya melihat ada beberapa harapan kalian yang tercapai. Ada doa-doa yang didengar oleh Tuhan, sehingga apa yang kalian harapkan itu pelan tapi pasti itu tercapai, terselesaikan, ada jalan keluarnya, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini kalian ini harus hati-hati, jangan sampai hal seperti itu terulang lagi. Jangan sampai hal itu terulang lagi. Misalnya pergaulan yang toksik, seperti misalnya kalian itu membuat keputusan-keputusan yang salah, atau gaya hidup yang salah, atau cara pikir yang salahnya, seperti itu ya. Entah dari luar, entah dari dalam diperbaiki. Seperti itu, karena di sini sepertinya ada rezeki yang menunggu kalian teman-teman ya. Di balik kesedihan, di balik hal-hal yang sangat menyedihkan, di balik kekhawatiran yang sangat cukup lama, ini ada berkah rezeki yang menunggu kalian. Dan ini membuat kalian merasa nyaman. Nyamannya secara batin ya, bisa juga secara hal-hal lain. Misalnya gini, misalnya kalian punya utang terlunasi, misalnya kalian ingin usaha ada modalnya, misalnya kalian ada ingin pergi kemana atau ingin mencapai sesuatu, modalnya ada, uangnya ada. Nah seperti itu. Atau bisa juga kalian bisa menikmati hasil jerih payah kalian yang selama ini kalian perjuangkan. Mungkin kalian lebih santai menjalani hidup, punya tabungan ya, kehidupan cukup, mungkin seperti itu. Ini pelan tapi pasti ya teman-teman, sesuaikan saja. Kita ngebahas keuangan ya. Kalau saya perhatikan nih zodiak Cancer ini ya, walaupun kelihatan sedikit tapi dalam banget isinya. Introspeksi diri dan berkaca dari pengalaman yang pernah kalian alami atau lakukan. Jangan sampai terulang lagi. Itu intinya kalau saya perhatikan ya. Dan kalau kalian sabar dan terus berusaha, ada buahnya yang baik, yang manis, yang Tuhan berikan untuk kalian. Itu ya teman-teman. Nah mungkin itu yang kalau saya simpulkan. Nah kita ngebahas keuangan ya. Nah di sini ada kesepakatan, ada ketulusan. Ini bisa berhubungan dengan kerjasama, bisa juga seperti misalnya kalian ingin menjual sesuatu, jadi ada kesepakatan untuk jual beli ya, serah terima barang dan uangnya, seperti itu ya. Dan bisa juga ini berhubungan dengan kesepakatan kerjasama, kesepakatan bisnis, atau kalian diterima bekerja di suatu tempat tertentu atau perusahaan tertentu, dan itu memang dituntut untuk menunjukkan kemampuan kalian ya. Kualitas kerja kalian harus ditunjukkan, apa yang kalian kuasai itu harus ditunjukkan, kemampuan kalian benar-benar istilahnya diuji, dilihat, dinilai, dan pada akhirnya istilahnya ditempatkan di tempat yang memang seharusnya, sepantasnya, dan itu imbalannya pastinya uang teman-teman. Kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya untuk kalian. Saya melihatnya di sini ada perkembangan baik dalam hidupmu. Ini bisa berhubungan dengan kesepakatan, kerjasama, atau penjualan jual beli ya, seperti itu. Tetapi ini memang ranahnya kalau misalnya kalian bekerja ya, ini seperti ada tuntutan dari salah satu perusahaan atau tempat kalian bekerja ini, atau apapun itu yang memang istilahnya memerlukan kemampuan kalian. Jadi kalian harus benar-benar menunjukkan kemampuan kalian, kualitas kerja kalian, totalitas kerja kalian dengan sepenuh hati. Karena kalau misalnya kalian bisa seperti itu dan bisa menunjukkannya kepada atasan kalian, kepada tempat kalian bekerja, atau apapun itu ya, itu akan istilahnya membuat kalian menjadi mendapatkan jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu, atau dipercaya untuk istilahnya mengelola ranah tertentu, bisa usaha, pekerjaan, kedudukan, begitu ya teman-teman. Jadi intinya tunjukkan kemampuanmu, kerja kerasmu, totalitas kerjamu,
dan versi terbaikmu itu akan istilahnya ada penilaian dan bahkan rezeki. Ini rezekinya panjang karena ini berhubungan seperti jabatan, kesepakatan. Jadi bukan berarti untuk sebulan 2 bulan saja, bisa berlangsung lama, dan itu otomatis akan mendongkrak ekonomi kalian. Ya, seperti itu. Dan kalian harus hati-hati dengan menghadapi ini. Dalam arti gini, kalian harus hati-hatinya secara berbicara dengan siapapun juga harus hati-hati, dalam arti bukan milih-milih ya. Jangan ceroboh, jangan mudah percaya sama orang, ngomongnya yang perlu-perlu aja, yang kira-kira akan merugikan kalian atau sesuatu yang tidak perlu diceritakan nggak usah ya, seperti itu. Nah, kalian juga istilah harus hati-hati dengan lingkungan tertentu dan orang-orang tertentu, karena kalau salah kalian akan kehilangan sesuatu yang memang seharusnya kalian dapatkan. Peluang ya, peluang untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, peluang untuk mendapatkan kerjasama, bisa juga seperti itu, peluang untuk mendapatkan rezeki properti kalian terjual. Jadi harus hati-hati. Jadi redam kesombongan kalian ya. Juga di sini saya melihatnya redam kesombongan kalian, rendah hatilah tetapi tetap istilahnya optimis, sopan dan tegas. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian sukses terus. Tapi di sini kalian juga seperti akan mendapatkan seseorang yang benar-benar istilahnya mendukung kalian. Ini bisa seseorang, ini bisa orang tertentu yang mendukung kalian untuk misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, atau misalnya untuk punya usaha dan meminjamkan modal, atau mengajak kerjasama secara secara tempat atau apapun itu, pokoknya yang mengerti ambisi kalian untuk sukses dan mendukung. Nah, seperti itu. Atau ada juga dari kalian ini yang akan bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan. Ini bisa berhubungan dengan cinta, walaupun mungkin berteman dulu, tapi memberikan semangat untuk hidup kalian untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, mungkin orang ini memberikan semangat, memberikan arahan-arahan yang baik, dan itu membuat kalian merasa sangat punya power ya, punya kekuatan tertentu untuk meraih sesuatu yang lebih baik dalam hal kehidupan tentunya ya teman-teman. Seperti itu. Ini persaingannya ketat juga kalau kalian lagi mencari pekerjaan di suatu perusahaan tertentu atau usaha ya. Ini persaingannya ketat juga. Kita ngebahas yang asmara ya. Ini asmara zodiak Cancer 1 sampai 15 April 2022. Ini berhubungan yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya pastinya. Dan ini tidak akan resep untuk semua orang ya teman-teman. Kita yang berpasangan dulu. Nih, sepertinya banyak dari kalian yang menghadapi kehidupan yang memang tidak seperti yang kalian alami sebelumnya. Ada perubahan besar dalam hidup kalian. Mungkin ya, contoh aja ya. Mungkin yang tadinya kalian berumah tangga, ada juga mungkin yang bercerai atau menjanda atau menduda ya, seperti itu. Atau kalian juga seperti ada perubahan besar dalam kehidupan kalian. Ini berhubungan dengan ekonomi atau finansial. Bisa juga istilahnya kalian punya pekerjaan baru, atau finansial kalian semakin meningkat tajam, drastis ya. Istilahnya ini entah apapun pekerjaan kalian, seperti akan ada peningkatan usaha atau pekerjaan yang memang membawa ekonomi kalian semakin baik, seperti itu ya. Atau kalian akan berpindah tempat, bisa pindah daerah, pindah kota, pindah pulau, bisa keluar negeri ya. Tapi ini berhubungan dengan perbaikan hubungan, atau bisa juga berhubungan dengan perbaikan ekonomi. Nah, di sini teman-teman, atau di sini kalian juga seperti akan ada yang mendapatkan kabar baik tentang kelahiran anak atau mungkin kehamilan. Sesuaikan ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian tuh sepertinya secara keharmonisan juga akan mendapatkan pola pikir yang lebih jernih, lebih tercerahkan, lebih terarah mungkin ya. Kemarin-kemarin ketika ekonomi naik turun kalian sering berantem ya, sering saling menyalahkan, sering tidak ada saling menghargai, walaupun padahal mah kalian teh bareng gitu ya, dan istilahnya sama-sama bekerja, sama-sama usaha gitu ya, tapi tidak ada saling menghargai, saling nyalahin terus gitu maksudnya. Tapi mungkin kedepannya nanti kalian ini akan lebih ada saling memahami,
saling memaafkan, saling mengerti dan saling mencintai, dan pastinya saling bersyukur kalian diberikan istilahnya pasangan hidup yang memang bisa seiring sejalan dengan kalian, bisa melewati hidup susah dan senang bareng. Mungkin itu ya teman-teman. Nah, oke ya, kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya kalian ini banyak disakiti ya, banyak kecewakan, banyak dihianati, banyak dimanfaatkan ranahnya apapun itu ya teman-teman, kalian yang lebih tahu, bisa materi, bisa apapun itu. Tetapi itu membuat kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih seimbang, lebih fokus kepada masa depan kalian, pada usaha pekerjaan kalian, lebih mandiri dan lebih fokus ke masa depan pastinya. Dan otomatis kalian ini seperti mendapatkan istilahnya pencerahan atau arahan dalam menjalani kehidupan, kira-kira yang terbaiknya itu bagaimana. Jadi kan itu seperti udah tahu nih, yang aku mau tuh seperti ini nih, aku yang harus diduluin tuh ini dulu nih, entah pekerjaan dulu, entah usaha dulu, atau apapun itu. Nah setelah kalian berkembang menjadi orang yang lebih seimbang dalam segala hal yang tadi saya sebutkan, rezeki juga datang teman-teman. Ini rezeki ini bisa kedudukan baik, bisa pekerjaan semakin sukses, tapi yang saya lihat juga jodoh. Ini akan ada jodoh yang datang kepada kalian, dan itu setelah kalian berproses menjadi orang yang lebih berkembang, lebih baik, lebih seimbang, dan menjadi kupu-kupu yang cantik lah pokoknya ya, begitu. Mungkin kalau bunga tuh mungkin diserami dulu ya, kecil dulu, kuncup dulu, setelah mekar baru ada kupu-kupu datang. Mungkin itu juga seperti itu, contoh aja ya. Nah itu teman-teman ya, jadi mungkin setelah kalian berproses menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal, itu jodoh tuh datang ya. Bisa juga ada yang udah tunangan, kalau kalian udah pacaran, bisa juga ada yang mau nikah. Tapi ini sih lebih ke melihatnya yang kuatnya ini, kalian akan bertemu dengan seseorang yang buat kalian tuh berbunga-bunga, dan itu memang akan jadi jodoh kalian. Nah oke ya, saya nggak bilang semua, tapi sesuaikan saja yang pastinya yang kalian alami itu yang mana gitu. Itu teman-teman ya, kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini sepertinya lagi sedih teman-teman, lagi mendapatkan kekecewaan, kesedihan. Ini berhubungan dengan finansial yang turun naik, bisa juga berhubungan dengan apa yang kalian inginkan itu belum tercapai juga. Bisa contoh aja ya, bisa kalian ingin punya usaha, atau ingin pindah kerja, atau pingin keluar negeri, mungkin ini belum tercapai. Atau kalian sepertinya juga mendapatkan kesedihan karena pengkhianatan dari teman, dari orang terdekat. Ini berhubungan dengan cinta. Nah itu buat kalian merasa sedih sekali ya, sedih banget. Ekonomi juga belum stabil ya, seperti itu. Terus apa yang kalian harapkan juga belum tercapai, dan cinta juga mungkin ya dihianati oleh seseorang, oleh pasangan kalian, atau oleh pacar, oleh apapun itu yang kalian percaya. Tapi bisa juga kalian tuh seperti merasa sepi, merasa sendiri, merasa tidak ada yang mengerti, dan merasa hampa, dan merasa kalian itu seperti nggak ada arti di dunia ini. Jangan begitu ya teman-teman. Jadi intinya apapun yang terjadi kepada kalian lagi diproses oleh Tuhan, dan itu ujian yang memang cukup melelahkan atau cukup besar buat kalian. Tetapi Tuhan juga melihat kalian itu sanggup atau tidak, kuat atau tidak. Kalau kalian kuat dan tetap stabil di tempat yang baik, kebaikan akan kalian dapatkan, dan itu waktunya milik Tuhan. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian enggak kuat, ya niscaya kalian akan ke tempat yang tidak baik. Kalian yang akan rugi, bukan orang lain. Begitu teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi, jangan membuat putus harapan, patah arang, apalagi kehilangan harapan untuk menjalani kehidupan. Ingat teman-teman, apapun yang terjadi kepada kita, apapun yang kita lakukan, tidak akan membuat kehidupan ini berhenti. Jadi yang harus jadi fondasi, yang harus jadi pegangan itu diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan katanya, dan bukan kehidupan yang begitu kejam, bukan. Kehidupan ini memang kejam. Kejamnya apa? Karena banyak keinginan orang-orang yang mengharapkan sesuatu seperti yang mereka harapkan. Sebenarnya kehidupan itu nggak kejam. Lihat orang-orang zaman dulu teman-teman ya,
hidup makmur, hidup tenang, walaupun mereka rumahnya nggak bagus, nggak mewah kehidupannya, tapi mereka tenang. Karena apa? Karena mereka menjalani hidup dengan takdirnya, dengan cara yang memang sederhana, tidak terlalu banyak keinginan. Nah, tapi kan ini zaman itu terus berkembang ya teman-teman. Kalau kita nggak menyekolahkan anak, mungkin nggak bagaimana. Jadi intinya apapun kehidupan kita, apapun yang terjadi kepada kita, jangan buat kita menjadi orang yang hancur, tapi jadilah orang yang kuat, yang bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, menjalani kehidupan dengan sangat baik dan dengan ikhlas, dan terus berusaha, itu pastinya. Begitu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.